Selamat pagi, Bapak, Ibu guru, dan anak-anak terkasih. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa yang Maha Kasih. Kami mengucapkan syukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih atas belas kasih-Mu, sehingga kami beroleh kesempatan untuk bisa menimba ilmu sebagai bekal kami nanti dalam mempersiapkan masa depan. Allah Bapa, saat ini kami akan belajar, dampingilah kami, terangi hati, budi, dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari. Tumbuhkanlah ketekunan dari diri kami, dan didiklah kami menjadi pribadi-pribadi yang pantang menyerah, tidak mudah bosan dengan apa yang kami pelajari, meskipun saat ini kami belajar dari rumah. Berkatilah Bapa dan Ibu guru kami agar selalu sehat. Saat ini juga Bapa, bukalah hati kami untuk setia mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil hari ini dari Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru, dan anak-anak yang terkasih, bacaan Injil hari ini merupakan bagian akhir Injil Matius yang mengisahkan tentang khotbah akhir zaman. Kata kunci dari khotbah Yesus tentang akhir zaman ini adalah berjaga-jagalah. Tentunya tidak kita artikan secara harafiah, yaitu dengan tidak tidur, tetapi sikap berjaga-jaga dalam hidup, atau menentukan prioritas mana yang penting, mana yang tidak. Dengan demikian, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menghayati hidup yang berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Yesus akan kembali ke bumi ini. Kita tidak tahu hari dan saat kita di bumi ini. Hari-hari akhir kita
bersama saudara dan sahabat terkasih kita. Kita dipanggil dan juga diingatkan bahwa hidup ini hanya sementara, maka kita diminta agar memanfaatkan waktu dengan bijak dan tepat guna. Lantas, bagaimana caranya agar kita dapat senantiasa memiliki sikap berjaga-jaga dan siap sedia? Caranya ialah kita memfokuskan waktu dan energi kita pada hal-hal yang memang berguna. Seperti yang pertama, memiliki relasi yang pertama dan utama kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup baik, artinya bersih, adil, dan jujur. Yang ketiga, mendoakan dan berbuat sesuatu untuk menolong orang yang membutuhkan. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh dengan hidup sehat dan benar agar selalu bisa melayani dan belajar. Tuhan, bantulah kami untuk selalu bersikap berjaga-jaga serta melatih diri untuk semakin peka terhadap berbagai hal, terutama kepekaan terhadap kehadiran-Mu dalam hidup kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita doakan juga doa COVID SD Santo Markus 1. Allah Bapa, pemelihara kehidupan, kami bersyukur penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang. Kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien-pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.